Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat semua. Tugas 1.3.A.5 Ruang kolaborasi modul 1.3 Pernyataan prakarsa perubahan. Adapun fasilitator yaitu Bapak Rasmadan dan pengajar praktik Ibu Ani Kuswadani. Anggota dari kelompok 2, yang pertama Ibu Agustinawati dari SD Negeri Dauhan, Ibu Sumirah SD Negeri 1 Kemawi, Ibu Indrawati Mukaromah SD Negeri 2 Bantarwuni, Ibu Susilowati SMP Negeri 1 Kalibagor, Ibu Raras Nuring SMK Negeri 1 Purwokerto, dan Ibu Hasizah Wahyuningsih dari SD Negeri 1 Kelahang. Menentukan satu visi bersama. Adapun visi tiap calon guru penggerak yaitu visi yang ditulis oleh Ibu Agustinawati mewujudkan generasi yang unggul dalam prestasi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Sedangkan visi yang kedua dari Ibu Sumirah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan terampil, kreatif, berakhlak mulia, berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian visi dari Ibu Indrawati Mukaromah mewujudkan pelajar berkarakter Pancasila yang cerdas, tangguh, dan bahagia. Visi dari Ibu Susilowati yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berbudaya, berprestasi sesuai profil pelajar Pancasila. Sedangkan visi dari Ibu Raras Nuring, murid mempunyai soft skill yang baik, kompeten pada bidangnya dan bisa bekerja, berwirausaha atau melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Adapun visi dari Ibu Hasizah Wahyuningsih, terwujudnya generasi unggul yang berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam menyatukan visi bersama, kami merumuskan satu visi bersama yaitu mewujudkan murid yang kompeten, unggul dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Adapun pernyataan prakarsa perubahan dari kelompok kami adalah mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid. Rancangan satu rencana perubahan menggunakan kanvas Bagja, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid. Teori Bagja prakarsa perubahan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang kami susun adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikannya. 1. Melakukan observasi atau survei mengenai pembelajaran yang menyenangkan yang dikehendaki oleh murid. Yang kedua, menggali informasi mengenai kreativitas murid melalui unjuk kerja. Teori langkah yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa pengalaman yang menyenangkan yang pernah dialami murid? Aktivitas apa saja yang telah dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan? Situasi apa saja yang selama ini telah mendukung untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Adapun tindakan atau penyelidikannya, 1. Meminta murid untuk menuliskan pengalaman belajar yang paling menyenangkan. 2. Meminta murid untuk menuliskan keterampilan yang dimiliki. Ketiga, mengidentifikasi karakter dan perilaku yang dimiliki murid. Langkah yang ketiga yaitu G. Gali mimpi. Pertanyaannya, proses pembelajaran yang seperti apa yang dapat meningkatkan kreativitas murid? Bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid? Dan yang ketiga, bagaimana perasaan murid jika pembelajaran yang menyenangkan telah terwujud? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikan yang kami rumuskan adalah 1. Melaksanakan pembelajaran di dalam dan di luar kelas, mengembangkan media pembelajaran interaktif, inovatif, dan kreatif, meminta murid untuk menuliskan refleksi pembelajaran yang menyenangkan agar meningkatkan kreativitas murid.
Langkah yang keempat yaitu J, jabarkan rencana. Adapun pertanyaan yang kami rumuskan adalah, apa langkah-langkah untuk menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan agar dapat meningkatkan kreativitas murid? Yang kedua, apa saja tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas murid? Yang ketiga, bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Daftar tindakan atau penyelidikannya: 1. Merancang modul ajar. 2. Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada murid untuk mengekspresikan kreativitasnya. Langkah yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi. Adapun rumusan pertanyaan dari kelompok kami, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas murid? Apa peran masing-masing dari pihak yang terlibat dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana strategi yang digunakan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas murid? Dan apa tindak lanjut setelah kegiatan dilaksanakan? Adapun tindakan atau penyelidikan yang kami rumuskan yaitu mengajak kepala sekolah dan teman sejawat melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang diterapkan. Adapun peranan kepala sekolah yaitu mendorong dan peranan teman sejawat adalah memberi masukan. Yang berikutnya, melakukan refleksi di setiap kegiatan. Yang keempat, tindak lanjut berupa mengevaluasi dan merefleksi kegiatan yang telah dilakukan. Demikian tadi hasil diskusi di ruang kolaborasi dari kelompok 2. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.